Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan jelaskan untuk mengenai bagaimana cara menjalankan aplikasi Restore dan Gallery ini. Yang pertama adalah kita akan setting data master dulu. Klik data master, ada pilihan namanya setting data meja. Setting data meja ini adalah digunakan untuk menginputkan berapa meja yang kita punya. Kebetulan di sini sudah ada data 13 ya. Bisa udah tambahkan. Klik tambah. Nanti langsung akan muncul sini meja berikutnya 13 ya, menjadi 14. Statusnya adalah kosong. Ini nanti ada pilihannya kosong, terpakai, sama rusak. Kosong ya, klik simpan. Oke, dia langsung jadi. Tambah lagi 15 ya, simpan. Dan seterusnya. Kita bisa langsung menambahkan di sini. Untuk melakukan koreksi status mejanya, double klik. Kita bisa pilih di sini terpakai atau rusak, misalkan karena meja ini sudah nggak dipakai misalkan gitu kan, rusak misalkan, maka kita bisa pilih rusak. Oke, kalau sudah kita bisa klik koreksi. Berikutnya adalah setting menu. Ini yang penting juga. Setting menu digunakan untuk men-setting harga jual menu kita. Caranya adalah klik tambah. Di sini ada kode menunya ya. Terus di sini ada pilihannya, kategorinya makanan, minuman, snack, dessert misalkan atau apa dan seterusnya. Bisa kita tambahkan di sini. Ubah kategori di sini. Misalkan kita tambahkan makanan, minuman, snack, misalkan kerupuk misalkan. Nah, ini. Terus di sini ada pilihannya. Dapurnya mau dapur minuman atau dapur makanan. Ini gunanya adalah nanti untuk hubungnya dengan SPK. SPK-nya itu nanti diantrikan di dapur minuman atau dapur makanan. Klik simpan. Nah, kita sudah punya kerupuk. Oke. Maka nanti di sini kita sudah punya namanya kerupuk. Nah, seperti ini. Oke. Kita sekarang coba masukkan kategori yang pertama adalah makanan. Misalkan kita pilih makanan karena kita akan menginputkan misalkan adalah bakso Malang misalkan. Harga jualnya misalkan 20.000. Labanya misalkan setiap porsi itu labanya berapa, misalkan kita kasih 5.000 misalkan. Terus ini adalah porsi jualnya. Porsi jual itu kita bisa pilih ada piring, gelas dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan belum ada, kita bisa ketikkan langsung di sini. Oke, sementara kita akan memilih yang mangkok aja deh misalkan. Berikutnya adalah status menunya, apakah dia siap atau habis. Terus kemudian ini ada diskon member. Diskon member itu nanti kalau misalkan ada konsumen member yang melakukan transaksi, maka dia akan mendapatkan potongan berapa persen misalkan, 10% misalkan. Silakan bisa kita setting di situ. Tapi kalau misalkan tidak ada ya 0 aja. Diskon member pun juga sama 0. Shortcutnya ini untuk memudahkan kita dalam nanti kita inputkan transaksinya. Yang pertama sudah dipakai, nomor 1 sudah dipakai nasi pecel, nomor 2 sudah dipakai oleh ST. Nah, nanti kita bisa pilih aja nomor 3 atau langsung 5 gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak harus urut gitu. Tapi shortcutnya nggak boleh sama gitu. Saya kasih 3 deh. Kalau sudah, klik simpan. Oke, kita sudah punya bakso Malang. Misalkan mau merubah harganya, misalkan karena harga naik, maka kita harus merubahnya, misalkan double klik aja. Double klik, kita tinggal masukkan 25.000 dan seterusnya. Kita tinggal ganti-ganti. Kalau sudah, klik koreksi. Oke. Setelah itu, kita bisa melakukan namanya penjualan. Jualan resto ini, klik. Nah, di sini ada meja-meja yang sudah kita setting sebelumnya ya. Yang 15 tadi kan, ini 1 sampai dengan 15 otomatis akan munculnya di sini. Yang merah itu artinya adalah meja ini sudah kepakai, ini ada orangnya ini. Oke. Yang warna biru itu berarti meja itu kosong atau ready, siap untuk dipakai. Nah, ketika ada konsumen datang, dia akan memesan kan, ke waitressnya, memesan mau makan apa, mau minum apa, dan seterusnya. Maka kita tinggal klik untuk menginputkan ke aplikasi, kita klik new atau tekan aja F1. Kemudian di sini kita bisa pilih S misalkan. Nah, ini es teh misalkan, double klik. Misalkan di sini di 2 misalkan. Oke. Terus kemudian misalkan bakso Malang 2 misalkan. Oke. Ini adalah jumlah pengunjungnya. Berapa tamu yang datang ke kita? Misalkan 2 orang misalkan. Nah, gini bisa.
Terus kemudian ini adalah nomor notanya ya. Ini adalah nama konsumen kita ya. Kalau misalnya kita kepengen mendata setiap konsumen kita yang datang ke kita, maka kita bisa inputkan di sini. Ya kan? Misalkan orang ini sering ke kita nih, misalkan. Kita bisa inputkan ke sini. Ketik tambah, misalkan namanya adalah Bibi, misalkan alamatnya di Malang, teleponnya 1234, misalkan. Diskon up, ini ada namanya diskon up. Diskon up itu adalah digunakan untuk kayak semisal Gojek gitu. Gojek itu kan harganya kan naik ya, dari harga standarnya ya, dari harga ketika konsumen biasa itu ya. Misalkan harganya 20.000, kita diskon up misalkan 10%, maka nanti harganya menjadi 22.000. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi disesuaikan aja. Ini saya pilih 0 dulu, klik simpan. Nah, seperti ini. Nanti dia akan masuk di sini. Oke ya. Nah, tinggal kita nomor mejanya di mana? Nomor mejanya di meja 8 misalkan. Pilih aja, diklik di sini meja 8. Kalau sudah, klik save. Oke, simpan, sukses. Sudah. Nah, ketika kemudian kita mau koreksi misalkan, orangnya misalkan si Vivi tadi itu misalkan dia pesan es teh lagi nih misalkan gitu kan. Nambah es tehnya 1 lagi misalkan. Maka kita tinggal klik aja di sini. Ini cara gampang nih. Dari nomor meja berapa? 8 misalkan. Klik aja nomor meja 8. Di sini ada pilihannya, koreksi sama pembayaran nota. Kita tinggal pilih, kalau koreksi ya kita tinggal pilih aja koreksi. Oke, koreksi. Nanti di sini akan muncul orderannya yang tadi. Orderannya yang tadi ya. Nah, kita tinggal tambahkan lagi. Mau pesan apa lagi? Es teh lagi nambah misalkan 1 misalkan. Oke. Di sini ada pilihan lagi ya. Keterangannya mau makan di tempat atau dibungkus. Di sini juga ada keterangannya lagi. Ada keterangan catatan misalkan jangan terlalu manis misalkan. Nah, ini bisa. Klik OK. Nah, nanti dia akan masuk ke sini es tehnya. Oke. Maka notanya akan bertambah juga nilainya. Kalau misalkan bakso Malangnya nggak jadi misalkan gitu kan. Ini diklik kanan aja. Klik kanan. Pilih delete atau bisa tekan langsung delete dari keyboard bisa. Klik dulu mana yang mau di delete, mau di cancel. Klik kanan misalkan delete menu. Masukkan alasannya. Ganti menu misalkan. Masukkan aja alasannya apa. Kalau sudah klik OK. Maka nanti dia warnanya akan jadi merah. Nah, artinya dia cancel nih. Statusnya cancel. Yang 2 submit. Oke. Ganti menu bukan bakso Malang tapi mau nasi pecel saja misalkan gitu kan. Boleh seperti ini. Oke. Kalau sudah, klik save update. Karena tadi koreksi ya, atau update ya, maka pilih aja save update. Save update, pilih yes. Oke, sukses. Tersimpan. Oke, anggap sajalah sekarang konsumen kita sudah selesai makan dan harus membayar kan. Maka datang ke kasir, maka nanti yang dilakukan oleh kasir adalah klik aja di sini. Meja tadi, meja nomor berapa mbak? Misalkan ketika ditanya aja, atau meja nomor berapa pas? Nomor 8 misalkan. Oke, kita klik aja nomor 8. Ada pilihannya, koreksi atau pembayaran. Pilih aja pembayaran. Maka nanti akan dimunculkan form pembayarannya. Di sini ada inputan diskon. Diskon itu bisa langsung rupiah, misalkan 1000, diskon 5000 dan seterusnya. Atau bisa persen. Kalau persen di sini inputnya. Taruh di sini, misalkan diskon 10%. Nah, nanti langsung otomatis akan menghitung. Kemudian di sini bayarnya. Uangnya berapa? 100.000 misalkan. Oke. Di sini ada pilihannya tunai atau debit. Pilih tunai. Oke. Nah, di sini yang di bagian sini ini adalah orderannya tadi apa? Yang sudah tersubmit, bukan yang cancel. Yang cancel nggak akan muncul di sini. Karena yang cancel nggak akan terbayar kan, nggak usah dibayar ya. Nah, yang harus dibayar adalah yang submit. Jadi bakso Malangnya tadi nggak muncul di sini. Oke, kalau sudah klik simpan. Maka nanti dia akan mencetak. Ada pilihannya ya, apakah cetak struk, pilih yes untuk mencetak, pilih no untuk tidak mencetak nota. Oke, selesai. Maka nanti meja ini akan berubah menjadi ready lagi seperti ini. Oke. Cara pembayaran yang kedua, selain ngeklik dari sini, dari nomor mejanya, kita juga bisa klik dari sini, cash. Pilih cash. Maka nanti di sini ada pilihannya, kategori pencariannya adalah nomor meja hari ini misalkan gitu kan. Maka nanti aplikasi akan memunculkan transaksi yang hari ini saja.
Kalau ini tercentang, maka nanti ini yang tercentang ya. Kalau dipilih yang terhutang saja, maka nanti yang belum lunas, yang belum terbayar akan muncul. Tapi kalau misalkan ini dipilih yang nggak terhutang, gitu kan, terus kemudian kita pilih hari ini semua, maka nanti akan muncul nih. Yang tadi Vivi sudah terbayar ya, yang non member yang belum terbayar. Kalau mau melakukan pembayaran, selain dari ini tadi ya, selain klik langsung dari mejanya, kita bisa lakukan dari sini. Double klik, sama, caranya sama. Misalkan dibayar 110.000. Uangnya harus sama atau lebih besar. Kalau kurang, dia nggak mau. Udah, klik chat, simpan. Dia struk, bisa yes, bisa no, terserah ya, nanti disesuaikan ya. Oke, itu cara melakukan transaksi, kira-kira seperti itu. Oke, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya adalah kas kecil. Kas kecil ini adalah pengeluaran harian itu. Klik tambah, misalkan ada pengeluarannya adalah beli aqua galon untuk minum, misalkan, atau apalah terserah gitu ya. Nominalnya berapa? Misalkan nominalnya adalah 20.000 misalkan. 20.000. Udah, simpan. Nanti akan muncul di sini. Kalau mau koreksi, double klik aja, diganti, terus klik koreksi. Kalau mau dihapus, double klik, terus dihapus ya. Nanti klik hapus, udah hilang nanti. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi adalah ada namanya laporan-laporan ya. Ada laporan pembelian resto. Nanti tadi saya belum sempat menjelaskan tentang pembelian resto ya. Nanti habis ini saya jelaskan. Ada yang namanya adalah laporan penjualan resto. Laporan penjualan resto misalkan ya, hari ini ya tanggal 6 sampai dengan tanggal 6, klik, nanti dia akan memunculkan di sini. Hari ini ada berapa nota yang sudah kita buat dengan nilai totalnya berapa, yang sudah terbayar berapa, yang masih belum terbayar berapa. Ini kan kebetulan sudah terbayar semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum terbayar, nanti di sini akan muncul berapa yang belum terbayar. Nah, kalau ada yang misalkan nota-nota yang ada orderan yang yang cancel, nanti akan muncul di sini. Jadi kita nanti bisa melihat kenapa sih kok di cancel. Ini ada keterangannya gitu. Oke, nanti di sini akan tertera totalnya berapa, terbayarnya berapa, yang tunai berapa, yang debit berapa, nanti muncul. Ini laba kita kira-kira berapa. Ini total konsumennya kita bisa tahu juga. Ini bisa kita cetak, langsung ngeprint, atau kita jadikan Excel dulu untuk kita bisa pelajari yang berikutnya. Terus kemudian kita bisa juga melihat per konsumen. Misalkan kita melakukan transaksi untuk Gojek misalkan. Nah, berarti kan kita punya konsumen namanya Gojek. Oke, maka nanti kita bisa memfilter Gojek saja, misalkan hanya yang dari Gojek kita pendapatan kita berapa, dari Shopee Food misalkan pendapatan kita berapa, itu bisa klik di sini. Ya kan? Kita bisa pilih nanti kita konsumennya siapa, Gojek, Shopee Food dan sebagainya macam-macam. Double klik cari. Nah, ini contohnya misalkan saya pakai Vivi aja, maka nanti yang nota atas nama Vivi akan dimunculkan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah rekapitulasi pendapatan. Nah, ini biasanya dipakai untuk kalau kita mau closing harian. Kita tinggal klik aja hari ini ya, tanggalnya tanggal 6, klik proses, nanti otomatis langsung dibuatkan ini. Kita ada pengeluaran hari ini berapa, total pengeluarannya berapa, gitu kan. Kita dapat dari penjualan di kafe berapa, atau resto ya, resto berapa, terus kemudian laba kita kira-kira berapa, saldo kita sekarang berapa, ya kan, pendapatan saldo kita berapa, saldo awalnya berapa, sisa saldonya adalah. Nah, ini adalah uang yang sekarang dipegang oleh kasir. Nah, nanti ini tinggal dicocokkan dengan yang ada di laci. Kemudian silahkan dicetak, di print, kemudian sekalian sama printnya tadi itu, sama uangnya disetorkan kepada admin untuk setoran harian. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari video ini, jika sekiranya nanti ada yang kurang jelas, nanti akan saya jelaskan langsung via remote ya Pak. Oke, begitu Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.